Bapak kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Roh Kudus, Engkau begitu manis, Roh Kudus, Engkau begitu lembut, Engkau begitu ajaib, Engkau menyertai dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan bagi kami semuanya. Kami mau duduk tenang di dalam hadirat-Mu dan kami mau makan firman-Mu pada malam hari ini. Kenyangkan kami Tuhan, penuhi setiap hati kami, bejana hidup kami ini dengan benih-benih kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang boleh kami bahas dan kami dengar malam hari ini menjadi makanan yang lezat bagi kami semuanya. Kami dikenyangkan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk waktu, untuk semua anak-anak Allah yang telah Engkau himpun, kumpulkan bersama-sama dengan kami, baik yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di Facebook malam hari ini. Kami mau buka hati kami lebar-lebar buat Engkau. Mari Roh Kudus Kau mengurapi siap kami dengan urapan hikmat dan pewahyuan yang dari Engkau, sehingga kami boleh menangkap lebih banyak daripada apa yang kami boleh pelajari dan dengar malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya boleh berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita memasuki minggu yang baru ya, minggu kedua dalam bulan Maret ini. Kami percaya Tuhan, Bapak Saudara, malam hari ini ya kita merasakan bagaimana penyertaan Tuhan begitu luar biasa di dalam hidup kita. Hari lepas hari kita melihat bagaimana perlindungan Allah, protection Allah, pembedaan Allah, pemeliharaan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita ada sebagaimana kita ada malam hari ini. Kita boleh mengalami mujizat setiap hari, kelimpahan setiap hari, kekuatan setiap hari, bahkan kesehatan yang melimpah-limpah ya yang datangnya dari Tuhan. Sehingga kita boleh tetap eksis dan malam hari ini kita ada bersama-sama untuk kembali belajar firman Tuhan malam hari ini. Ya, Bapak Saudara, tema malam hari ini adalah kota perlindungan. Nah, Bapak Saudara, kenapa temanya kota perlindungan? Kita masih membahas dalam konteks akhir zaman. Bagaimana awal dari pelajaran kita bicara dengan tema satu yang sangat menakutkan ya, namanya roh maut. Di mana pada akhir zaman nanti akan muncul namanya roh maut itu. Nah, banyak orang yang ditelan oleh roh maut. Tapi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang setia, orang-orang yang berlindung, orang-orang yang ada di pihak Tuhan, mereka akan diluputkan dari roh maut tersebut. Ya, nah, bagaimana kita bisa luput, kita bisa menang? Allah lah yang akan melindungi kita. Sehingga dia membuat sebuah daerah, atau sebuah wilayah, atau sebuah kota, atau sebuah tempat yang kita bahas malam hari ini adalah kota perlindungan. Dan orang-orang yang ada di dalam kota itu, di dalam wilayah itu, yang disediakan oleh Allah, saya percaya tidak ada yang dimakan oleh roh maut. Amin. Nah, saya harap Bapak Saudara menangkap sehingga tidak ada di antara kita semuanya yang hari-hari ini ya mengalami ketakutan. Ya, takut itu adalah landasan dari roh maut untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, kalau Anda tidak takut, roh maut nggak bisa mengganggu Anda. Ya, iman itu musuhnya adalah ketakutan. Kalau Anda mengaku menjadi orang beriman dan Anda selalu dihantui kekhawatiran dan ketakutan, Anda nggak bisa hidup di dalam iman itu. Iman itu harus bebas dari namanya khawatir, ya. Iman itu harus bebas dari namanya takut. Karena iman itu adalah trust, mempercayai apa yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita, baik penyediaannya maupun protection-nya atau perlindungannya di dalam kehidupan kita, ya. Sehingga kita bisa berkata kepada seperti Paulus, siapa yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah? Apa yang aku takutkan atas semuanya itu? Penindasankah? Kelaparankah? Penyakitkah? Aniayakah? Tidak ada. Kenapa? Aman di dalam perlindungan Tuhan. Ya, ada satu tempat yang disediakan oleh Allah namanya kota perlindungan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, ya, kita akan sama-sama membahas yang di apa?
Zoom meeting, ada materinya. Tapi yang di Facebook tidak, silahkan mendengar ya. Nanti kalau Bapak Saudara butuh materinya, boleh telepon ke saya. Nanti bisa saya share materinya supaya Bapak Saudara lebih bisa mendalami juga ya. Nah, sekarang perhatikan bagaimana tentang kota perlindungan ini. Nah, sekarang kita melihat Allah Bapa mengatakan begini. Semakin lama semakin jelas arah pertumbuhan daripada tim revival. Kami ini dari tim revival ya, revival total ministry ya. Lalu Allah Bapa bicara kepada kami bahwa arah pertumbuhan tim revival ini sekarang semakin lama semakin jelas menuju kepada proyek untuk mengalahkan kerajaan maut. Kenapa kami mendidik Bapak Ibu Saudara begitu keras untuk menjadi orang yang ngerti sebuah kebenaran dan menjadi kuat di dalam Tuhan? Karena Anda dan saya sedang dipersiapkan untuk sebuah tugas di masa yang mendatang. Yaitu apa? Mengalahkan kerajaan maut. Amin. Jadi kita bukan sekedar umat-umat biasa atau kaum awam, tapi kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk menjalankan sebuah agenda surgawi, yaitu bahwa dia mau merekrut setiap orang-orang yang tidak takut, mereka yang mau didisiplin, mereka yang mau diubah, mereka yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, lalu orang-orang tersebut akan diajak nanti oleh Tuhan Yesus untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam rangka mengalahkan maut dan kerajaan maut. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita harus paham dulu. Anda ada di tempat ini, Anda rajin ikut discipleship seperti ini, Anda mendengarkan pengajaran-pengajaran yang kami bawakan seperti ini. Sekarang tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya Anda menghibur-hibur diri, atau mengisi waktu-waktu kosong saja, ini kan musim pandemi, kami nggak bisa kemana-mana. Ya puji Tuhan, Pak Gideon mulai hari Senin sampai Jumat ada online discipleship. Saya mau mendengar setiap malam, ya dari jam 7.15 sampai jam 9 lebih. Nah Bapak Saudara, dari sini ada orang-orang yang hanya memanfaatkan saja atau apa? Iseng-iseng saja. Kita bukan melakukan sebuah iseng-iseng, saudara. Ya, tapi ini adalah satu hal yang serius. Kenapa saya begitu tekun? Setiap Senin sampai Jumat saya ajarkan hal-hal yang baru kepada Bapak Ibu Saudara. Tujuannya supaya semua orang yang mendengarkan kebenaran ini harus mengalami progres. Harus mengalami sebuah pertumbuhan. Amin. Ya, sebuah acara pemuridan atau discipleship kalau tidak bisa membuat orang bertumbuh, itu bukan discipleship namanya. Ya, seorang murid harus bertumbuh, harus mau dididik, harus mau belajar. Ya, nah sekarang kita tahu ternyata Anda ada di sini, Anda sedang dipersiapkan untuk kedepannya mau diajak perang bersama dengan Tuhan Yesus untuk menghadapi maut dan kerajaan maut. Amin. Nah, semakin jelas bahwa di balik setiap sengketa, ya kalau ada sengketa antara satu dengan yang lain, kelompok satu dengan yang lainnya, ya negara satu dengan negara yang lainnya, atau itu sakit hati antara orang satu dengan orang yang lainnya. Nah, kenapa ada sengketa? Dan kenapa ada sakit hati? Jauh di dasarnya ternyata ada roh maut yang menanti kesempatan untuk membunuh siapa saja yang dapat dibunuhnya. Ya, sebuah persengketaan atau rasa sakit hati nanti ujung-ujungnya ada niat untuk membunuh, membinasakan atau melenyapkan orang yang bersengketa itu atau orang yang disakiti hati itu. Amin. Ya, ada Daud mulai memanfaatkan menjadi sarana prasarana
untuk dia bereaksi, ya, membunuh orang yang Anda benci. Amin. Jadi sebenarnya yang membunuh bukan Anda. Yang membunuh adalah roh maut itu, tapi itu atas dasar karena Anda punya sesuatu yang identik dengan roh maut itu. Kamu marah, kamu geram, kamu sakit hati, dia pengen membunuh, akhirnya berkolaborasi. Oke, ayo kita lakukan. Aku pinjem mulutmu, aku pinjem tanganmu, aku pinjem kakimu untuk membunuh orang itu. Ya, nah Bapak Saudara, ini bahaya sekali. Nah, kita harus mengerti, menangkap tipu muslihat daripada si iblis. Ya, mengetahui siasat mereka secara dini, ini akan memudahkan untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan dari roh maut itu atas diri seseorang atau atas sebuah keluarga. Amin. Nah, jadi orang yang nggak tahu tentang niat atau tujuan dari manifest roh maut yang sedang merajalela di akhir-akhir ini, mereka akan dimakan oleh mereka. Ya, tapi bagi mereka yang mengerti, mereka bisa mencegah, mereka bisa mengantisipasi sehingga mereka terhindar dari serangan roh maut tersebut. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, mari kita tangkap baik-baik malam hari ini. Ternyata Allah Bapa sedang membangkitkan dan melatih tim peperangan akhir zaman ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merespon, saya percaya Andalah orangnya yang dipilih oleh Allah, yang dibangkitkan, yang sedang dipilih dan dibangkitkan oleh Allah Bapa untuk peperangan akhir zaman ini. Nah, khususnya setiap anggota tim revival, sekarang kita harus dengan serius mulai belajar bagaimana caranya untuk menangani pekerjaan dari kerajaan maut ini. Amin. Nah, setiap ada masalah, saudara harus melihat apakah roh maut intervensi dalam perkara ini. Bagaimana Anda bisa mengantisipasinya? Beberapa kali saya menemukan ada orang-orang yang sedang diserang oleh roh maut, sehingga cenderung untuk melukai orang lain atau ingin membunuh dirinya sendiri. Nah, di sini memang ada akar persoalannya. Tapi di balik itu ada yang sedang bergerak. Kami bongkar akar persoalannya, lalu kami usir, kami lenyapkan dari orang itu roh maut yang ingin membunuh atau ingin mengajak orang tersebut untuk melakukan perbuatan jahat terhadap sesamanya. Ya, nah sekarang kita harus mengerti ya bagaimana menangani pekerjaan daripada kerajaan maut tersebut. Mari Bapak Saudara, malam hari ini kita dasari dengan satu ayat. Dalam 1 Korintus pasal 15, ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Ya, perhatikan ayat ini. Ayat ini bagus sekali. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara jarang membaca. Karena yang dibaca selalu biasanya ayat-ayat seperti Yohanes 10, ayat 10b ya. Itu ayat-ayat yang empuk dan enak, betul enggak ya? Kalau Pak Pendeta sukanya Maleakhi 3 ayat 10. Waduh ya. Tapi 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 26 ini harus dipahami dan ditangkap oleh setiap anak-anak Allah atau orang-orang yang pernah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Perhatikan ya. 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 26. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Perhatikan ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan ayat ini ya. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan musuhnya di bawah kakinya. Siapa yang dimaksud ia tersebut? Ia itu adalah Tuhan Yesus. Mari kita ganti ya. Kata ia kita ganti Tuhan Yesus.
Karena Tuhan Yesus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah. Nah, Allah ini adalah Eloah atau Allah Bapa, ya, meletakkan semua musuhnya Tuhan Yesus di bawah kakinya. Amin. Kita ketahui, ada musuhnya Tuhan Yesus. Ada orang tanya sama saya gini, Pak, apakah Tuhan Yesus punya musuh? Tuhan Yesus nggak pernah musuhin orang. Dia kasih. Dia mengajarkan untuk mengampuni 70 kali 7 kali, bukan? Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, Tuhan bilang begitu. Tapi ada yang namanya musuh. Siapa yang namanya musuhnya Yesus itu? Yaitu setiap roh atau tubuh atau makhluk yang menentang Tuhan Yesus, itu namanya musuhnya Yesus. Tapi walaupun Yesus punya musuh, dia nggak benci dengan musuhnya. Dia mengasihi musuhnya. Tapi musuhnya selalu menyerang, ingin melukai Tuhan Yesus. Betul? Nah, sekarang kita tahu ya. Sekarang Allah Bapa punya rencana. Yaitu dia mau menaklukkan semua musuh-musuhnya Tuhan Yesus itu di bawah kakinya. Ya, kakinya siapa? Kaki Tuhan Yesus. Jadi yang menaklukkan siapa? Yang menaklukkan bukan Tuhan Yesus. Yang menaklukkan Allah Bapa. Nanti Allah Bapa berkolaborasi, bekerja sama dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ada di dalam diri setiap orang percaya. Lalu ya, orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini boleh melakukan semua apa yang diinginkan, yang dikehendaki, yang direncanakan, yang dirancang oleh Bapa itu. Salah satunya adalah Yesus harus memegang pemerintahan ya sampai Bapa ini meletakkan semua musuhnya di bawah kaki Tuhan Yesus. Jadi proyek untuk menaklukkan musuh-musuh Tuhan Yesus di bawah kakinya ini harus dikerjakan oleh gereja Tuhan hari ini. Jadi kalau Anda sekarang menangkap ada musuhnya Tuhan Yesus yang Anda deteksi, musuh itu bukan dibinasakan. Musuh itu ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Jadi sejak Tuhan Yesus itu diberi nama di atas segala nama, Bapaknya katakan, karena kamu taat, nak, maka aku beri engkau nama di atas segala nama. Setiap lutut harus bertelut, setiap lidah harus mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Jadi ketuhanan Tuhan Yesus itu diberikan atau disahkan oleh Bapaknya ketika dia sudah bangkit dari kematian, dan disitulah Bapaknya berkata, hari ini namamu ya sangat tinggi sekali, ya lebih tinggi daripada segala nama yang bisa disebut di muka bumi ini. Dan setiap lutut harus bertelut menyembah engkau dan mengatakan engkau adalah Tuhan, Lord, Adonai. Amin. Nah, sekarang kita mengerti. Sekarang Tuhan Yesus sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ngapain? Menunggu saatnya. Setiap hari ada musuh-musuhnya yang ditaklukkan oleh Bapaknya, lalu ditaruh di bawah kakinya Tuhan Yesus ini. Sampai kapan? Sampai nanti bagaimana kerajaan Yesus ini mulai digelar. Kapan itu? Pada waktu akhir zaman tiba. Di mana nanti ada pengangkatan, lalu iblis digulung, lalu dibuang, disingkirkan dulu selama 1000 tahun di sana, ya. Lalu Yesus membuka kerajaannya. Disebut kerajaan 1000 tahun. Jadi kerajaan 1000 tahun itu sebenarnya kerajaannya Tuhan Yesus. Ya. Kenapa disebut 1000 tahun? 1000 tahun itu bukan namanya. Ya. Itu adalah the millennium kingdom, ya. Jadi kerajaan keemasan sebenarnya, ya. Kerajaan kejayaan daripada Tuhan Yesus, dia dinobatkan menjadi raja
selama 1000 tahun memerintah. Ya. Nah, karena lamanya 1000 tahun, maka kerajaan itu sering disebut kerajaan 1000 tahun. Namanya bukan kerajaan 1000 tahun, hanya karena lamanya 1000 tahun. Jadi kerajaan 1000 tahun itu kerajaannya siapa? Kerajaannya Tuhan Yesus. Ya, kerajaannya Tuhan Yesus. Nanti setelah kerajaan itu 1000 tahun selesai, ya, langit lama dan bumi lama ini digulung. Ya, digulung, dilenyapkan. Lalu muncullah langit baru, bumi baru, lalu turunlah kota dari Allah Bapa itu, dari surga sana. Nah, itu Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu. Nah, disitulah nanti Allah Bapa yang akan menjadi raja. Jadi Tuhan Yesus menjadi raja di kerajaan 1000 tahun. Ya, nanti di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, yang kota Allah yang kudus itu, rajanya bukan Tuhan Yesus, tapi rajanya adalah Allah Bapa. Anda akan tahu di situ. Sehingga Bapa akan menjadi yang utama dari yang terutama. Yesusnya kemana? Yesusnya menyatu lagi kepada Bapaknya. Ya, nah Bapak Saudara, itu nanti akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Tapi malam hari ini, kita lebih fokus kepada tujuannya dulu. Ya, Anda direkrut, Anda dididik, Anda didewasakan untuk sebuah tujuan. Guna peperangan akhir zaman nanti. Ketika perang itu dimulai, ya, bahwa Tuhan Yesus mulai mengeksekusi, menaklukkan musuh-musuhnya, yaitu roh maut itu, siapa yang boleh terlibat, siapa yang enggak boleh terlibat. Nah, apakah itu Anda atau bukan? Ya, Allah enggak pernah pilih-pilih kasih. Semuanya diberi kesempatan. Tapi Allah punya hak untuk memilih siapa yang boleh diajak dan siapa yang ditinggal. Ya, hanya menonton. Kalau Anda mau, Anda harus memenuhi kriterianya. Pertama, orang-orang yang tidak takut. Yang kedua adalah orang-orang yang mau didisiplin oleh Dia. Ya, masuk kelas pemuridan seperti ini, Anda sedang didisiplin. Ya, discipleship ini menghasilkan orang-orang yang didisiplin sehingga hidupnya terarah, hidupnya teratur menurut pola yang telah ditentukan oleh Allah Bapa di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi bukan semau mau kita lagi, kehendak Dia yang harus terlaksana. Kehendak Dia yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Wahyu 1 ayat 18. Mari kita baca. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ketika Tuhan Yesus sudah memerintah dan mengalahkan roh maut itu, sekarang kunci maut dan kerajaan maut sekarang ada di tangan Tuhan Yesus. Ya, jadi nasib mereka nanti akan ada di tangan Tuhan Yesus. Amin. Nah, memang begitu indah. Ya, tapi program ini harus berjalan, harus direspon oleh setiap anak-anak Allah. Dalam program pertumbuhan orang percaya, Bapak memberikan kesempatan ya kepada setiap orang untuk bertumbuh di dalam iman. Amin. Bertumbuh dari iman yang asal jamah, bertumbuh kepada iman ya yang besar, bertumbuh lagi kepada iman yang mengherankan Tuhan Yesus, sampai Anda ada di level iman yang tertinggi, yaitu iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu hanya imannya Allah. Ya. Nah, apa itu imannya Allah? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa yang Bapak, apa yang Allah katakan, dan Anda kerjakan, itu namanya imannya Allah. Bertumbuh terus dalam iman ini. Ya, bertumbuh dan mengenal kerajaan Allah dalam suatu kurun waktu tertentu. Jadi semuanya ada limitnya. Jangan bilang, oh ya pokoknya jalan aja. Oh enggak. Memang kita mengalir, betul, menurut pimpinan roh. Tapi waktunya, betul enggak?
kita ini sedang sedang bekerjaran dengan waktu. Ya, kita sedang berlari ya untuk apa? Untuk mencapai suatu targetnya dan waktunya terus berjalan terus. Kalau Anda lengah, kalau Anda tidak cepat, nanti waktunya habis. Anda belum nyampe pada titik sasarannya atau titik targetnya ini. Nah, oleh sebab itu, kurun waktu yang diberikan oleh Allah ini kita pergunakan juga. Paulus katakan, hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Jadi kalau Anda tahu, waktu itu bisa habis dalam hidup Anda. Ya, nah selama waktu ini masih ada, Anda boleh lakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Selama waktu ini masih ada. Ya, gimana itu? Nah, selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jangan lelah, jangan letih, jangan capek, berjuang terus. Ya, dalam perkara ini ada sesuatu yang harus Anda perjuangkan. Amin. Anda bukan memperjuangkan sebuah keselamatan. Keselamatan itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Amin. Tapi Anda setelah diselamatkan, Anda harus berjuang. Untuk apa? Untuk meniti tangga berikutnya. Amin. Naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Dalam satu pertumbuhan yang lebih tinggi lagi. Amin. Jadi dalam iman, dalam mengenal kerajaan, juga untuk mengenal bagaimana kasih Allah beroperasi di dalam hidup mereka. Ya. Lalu Bapak akan mengambil mereka semua sebanyak yang dapat Bapak peroleh untuk memasuki peperangan zaman akhir ini. Ya, jadi nanti kalau Anda nggak kepilih, Anda jangan salahkan siapa pendeta Anda, atau Anda jangan salahkan Tuhan. Ya, Dia punya kriteria siapa yang boleh ikut dan siapa yang nggak boleh ikut. Kemarin sudah saya gambarkan tentang Gideon, betul enggak ya? Ketika harus berperang melawan orang Midian. Sudah terkumpul 32 orang. Tapi Allah selektif. Ya, ajak mereka lari. Dari 32 orang, 32.000 orang, tinggal 10.000 orang. Betul enggak? Tinggal 10.000 orang. Nah, yang 22.000 itu kenapa? Ketika Gideon bilang, siapa yang takut, silahkan pulang. Mereka pulang. Mau perang, mereka masih takut. Nggak layak ikut perang. Amin. Itu hukum. Tuhan yang ngomong. Itu cara Allah mensortir. Ya, mensortir semua orang-orang yang boleh ikut dalam peperangan itu. Nggak boleh ada roh takut sedikit pun di dalam diri Anda. Orang yang takut nggak layak untuk ikut perang tersebut. Ya, lalu mereka dari 10.000 orang ini diajak lari maraton. Ya, lalu, nah setelah mereka haus banget, diajak ke sungai. Ya, silahkan minum. Ternyata saking hausnya, mereka sudah nggak tahu etika lagi. Yang penting bagaimana bisa dapat air itu. Mereka langsung minum dengan mulutnya ke sungai itu. Itu jumlahnya cukup fantastis, yaitu 9.700 orang. Ya, yang 300 orang sisanya, dia walaupun haus, dia masih bisa mengontrol dirinya. Dia masih bisa menguasai dirinya. Dia jongkok, dia ambil dengan tangannya, lalu dia minum dari tangannya itu. Nah, itu orang yang dipilih oleh Allah yang boleh ikut berperang bersama dengan Gideon. Itu Tuhan yang ngatur semuanya. Tuhan yang menyeleksi. Ya, Gideon hanya ikut anjuran daripada Tuhan. Begitu juga hari ini Bapak Saudara. Ya, pertama, roh takut harus nggak ada dalam diri Anda. Yang kedua, dia didik Anda sampai Anda punya ya aturan-aturan, kaidah-kaidah dari kerajaan surga itu boleh juga menjadi bagian di dalam kehidupan Anda. Ya, kerajaan surga itu ada aturannya juga, ada tata tertibnya juga. Ya, nah kita lihat sekarang orang yang didisiplin, mereka yang dilatih ini menjadi orang warga negara kerajaan surga, punya attitude, punya
aturan juga. Amin. Nah, sekarang kita lihat ya. Bapak katakan sekali lagi, banyak yang belum mengetahui rencanaku ini. Rencana apa? Rencana peperangan tadi itu. Rencana dalam mendidik, ya, mempersiapkan orang-orang yang nantinya boleh jadi pasukan Tuhan Yesus berperang itu. Ya, nah faktanya banyak sekali orang Kristen yang berhenti di daerah berkat saja dan sukanya tinggal di situ terus menerus. Kalau sudah tinggal di daerah berkat itu, selalu lagunya cuma satu. Ku ingin tetap di sini, menikmati berkat-Mu, oh oh oh. Ku ingin tetap di sini. Ngapain? Mengkais-kais berkat itu, bikin penuh lumbung-lumbungnya. Selalu ceritanya hanya di daerah berkat seperti itu. Daerah lagunya cuma satu. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Ya, aku diberkati ya. Pagi, siang, sore, malam di otaknya cuma satu. Bagaimana menemukan Allah dan saya boleh diberkati. Amin. Nah, coba nih. Kalau saya bikin acara ya ibadah gitu. Ya mungkin diundang atau bikin KKR yang temanya tentang blessing. Wah, yang datang banyak, Saudara. Ya. Kenapa? Memang banyak orang-orang yang konsep berpikirnya itu masih ada di daerah itu. Cari Tuhan hanya mengejar berkatnya. Ya. Nah, ini banyak sekali, Bapak bilang banyak sekali orang Kristen yang berhenti di daerah berkat saja dan suka tinggal di situ terus-menerus. Dan itu membuat Bapak sedih. Aku memang Allah yang memberkati. Ya. Bapak itu enggak pelit. Dia memang mau memberkati anak-anaknya. Tapi orang-orang yang diberkati oleh Bapak ini jangan terus sibuk dengan berkatnya. Tujuan daripada Bapak memberkati Anda supaya apa? Dia mengangkat setiap penderitaan di dalam hidup Anda. Sehingga Anda memiliki kelegaan di dalam dia. Kalau sudah lega, betul enggak? Jangan terus ada di situ terus tanpa ngapa-ngapain. Diberi kelegaan supaya Anda bisa mengerjakan sesuatu yang lain, ya. Anda mau ngerti Bapak itu sedang ngapain dan aku mau terlibat di bagian itu. Ya. Masalah berkat itu memang sudah diberikan. Baca tuh Efesus 1 ayat 3. Segala berkat rohani telah diberikan ya di dalam surga. Itu sudah diberikan menjadi bagian kita. Amin. Asal Anda nggak bimbang, asal Anda percaya, matamu bisa melihat Allah mensuplai Anda, dan Anda ambil di alam roh, dan terjadi juga di alam materi. Amin. Nah, sekarang berhenti, ada di daerah berkat itu terus. Berkat itu selalu menyertai Anda. Ya, kemanapun Anda pergi. Tapi Anda harus melakukan sesuatu yang lebih berarti, lebih berharga, lebih bermakna daripada sekedar berkat itu sendiri. Amin. Nah, Bapak katakan begini, tetapi mereka yang mau dipimpin terus oleh Rohku akan mencapai titik yang penting ini. Ya. Titik apa itu, Saudara? Ya. Titik panggilan Allah. Ya. Ini adalah panggilan tertinggi bagi tubuh Kristus, yakni menjadi tempat kediaman Allah. Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baitnya Allah. Amin. Bait roh suci dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Ya. Ini adalah panggilan tertinggi.
bagi semua anggota-anggota tubuh Kristus, yakni menjadi tempat kediaman Allah dan berguna dalam segala pekerjaan. Amin. Nah, hal membinasakan kerajaan maut itu adalah pekerjaan yang terpenting. Sekarang dalam daftar urutan tugas mereka, anakku, ya. Jadi Bapak pesan, jadikan ya target prioritas tentang pekerjaan, yaitu hal membinasakan kerajaan maut ini, jadikan ini menjadi urutan yang teratas, terpenting di dalam kehidupan Anda. Kalau Anda ditanya, untuk apa Anda hidup? Ya, untuk melakukan kehendak Bapak. Apa kehendak Bapak yang akan engkau lakukan? Membinasakan kerajaan maut. Karena apa? Aku dipilih untuk satu tujuan ini. Ya. Nah, makanya sekarang saya mempersiapkan diri untuk bisa nanti dalam seleksi saya juga terpilih menjadi kandidat yang boleh ikut mendampingi Tuhan Yesus berperang nanti. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita tahu ada dua sistem kerajaan. Ya. Dan perkara ini harus diketahui bagaimana sistem kerajaan si iblis telah dibangun. Ya. Kerajaan si iblis ini, mereka mempergunakan kuasa dan otoritas untuk mengikat orang-orang di bawah sistem mereka. Ya. Sistem yang dibangun, yang dipakai dalam kerajaan si iblis itu bukan kasih, tapi apa? Otoriter, ya, kuasa dan otoritas. Berarti kan bagaimana sistem mereka telah ditiru oleh kerajaan-kerajaan di dunia di bawah kekuasaan si iblis ini. Ya. Jadi pola yang dibuat oleh si iblis ini sekarang diadopsi oleh banyak pemimpin-pemimpin di dunia ini. Ya, kalau enggak pakai otoritas kayak begini, kamu tidak bisa menguasai mereka. Ya, otoriter namanya. Ya, Lukas 22 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu, janganlah demikian. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi seperti yang paling muda. Dan pemimpin menjadi seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Coba Anda bandingkan, saudara. Ya, apa yang terjadi dalam kerajaan iblis dan kerajaannya Tuhan Yesus. Kerajaan Tuhan Yesus itu disebut kerajaan surga. Kerajaan iblis itulah disebut dunia dengan segala sistemnya. Amin. Ya. Nah, raja-raja, bangsa-bangsa mengadopsi sistem yang dibuat oleh iblis ini. Mereka memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang berkuasa menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Ya. Nah, dengan apa? Kekuatan yang ditunjukkannya dengan tangan besi, ya. Tetapi sekarang kita lihat, kalau kita ada di dalam Tuhan, di dalam kerajaan Tuhan Yesus, itu beda, ya. Kita lihat sekarang bahwa di kerajaan Yesus itu dasarnya adalah kasih. Kasih itu memberi, kasih itu melayani. Seorang pemimpin bukan bos, tapi seorang pemimpin adalah seorang hamba, seorang pelayan. Amin. Bosnya siapa? Yang dipimpin. Ya, tapi kan beda dengan apa yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini, betul nggak? Orang kalau sudah menjadi pemimpin, dia menganggap dirinya bos, ya, yang harus dihormati, yang harus ya macam-macam lah, gitu ya, dihargai dan sebagainya. Tapi belum tentu
dia mensejahterakan orang-orang yang dipimpinnya. Tapi di kerajaan Yesus tidak. Justru pemimpin ini, dia berkewajiban mensejahterakan orang-orang yang dipimpinnya. Makanya dia harus turun ke bawah. Siap untuk melayani mereka. Ya, siap untuk melayani mereka. Jadi menjadi pemimpin dalam kerajaan surga artinya Anda siap untuk menjadi seorang pelayan. Amin. Nah, coba ini ditawarkan di kalangan orang dunia. Gak ada yang melirik, saudara. Kenapa saudara kalau ada mungkin kayak pilkada atau apa gitu ya, orang rela membayar ya, markanya gitu membayar untuk mau mencalonkan begitu, mereka mau bayar berapa M. Ada enggak? Kalau Anda mau melamar sebagai pemimpin ya di kerajaan Tuhan Yesus, ya, Anda nggak usah bayar pakai duit. Anda siapkan hatimu. Semakin Anda mau siap menjadi seorang pelayan, ya, semakin Anda merendahkan dirimu, punya hati yang rendah di hadapan Tuhan, semakin posisimu naik di hadapan Tuhan. Ya, semakin humble, semakin rela melayani, membuang hak dalam hidupmu ini, Anda posisimu semakin tinggi di dalam Tuhan. Amin. Nah, bukan menunjukkan kekuatan, kehebatan Anda, tidak. Justru semakin Anda rela untuk melayani, di situ Anda semakin diangkat oleh Tuhan. Ada dua sistem yang beda, betul enggak ya? Cara melakukan ya mereka dalam menjalankan tugas dari kepemimpinan di dalam dua kerajaan iblis ini. Amin. Kedua kerajaan itu, baik kerajaan iblis maupun kerajaan dunia dan kerajaan surga. Ya, lah ternyata sekarang kerajaan si iblis sedang berdiri teguh di mana-mana, membangun popularitas yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka memakai kekuasaan sebagai pengikatnya. Ya, namun kerajaan surga mengikat dengan kuasa kasih. Kasih nantinya akan selalu menang. Amin. Nah, kasih itu tak terbantahkan. Nanti waktu yang akan membuktikan bahwa kasih itu akan selalu menang, anakku. Ya, Bapak katakan gitu. Orang berpikir bahwa sistem dunia yang mengikat segala sesuatu berdasar kekuasaan adalah jalan yang paling benar. Itu konsep pemikiran orang dunia. Sementara ikatan kasih dianggap cara yang lemah dan tak cocok itu. Mereka berpikir demikian karena mereka harus mengkopi asal-usul mereka. Asal-usul mereka di mana? Ya, kalau mereka nggak cocok, enggak, menganggap kasih itu sebagai unsur yang lemah dalam menjalankan roda pemerintahan mereka, ya, mereka sebenarnya sedang mengkopi asal-usul mereka, menunjukkan identitasnya. Mereka itu asalnya dari mana? Mereka itu didukung oleh sistem apa? Ya, sistem kerajaan surga atau sistem kerajaan iblis. Amin. Ya. Nah, ternyata Bapak katakan kerajaanku selalu melakukan sesuatu dengan kasih. Dan itu telah menetapkan seluruh jagat raya sejauh ini. Ya. Mengapa? Allah memakai sistem ya menjalankan kepemimpinan ini, sistemnya adalah kasih di dalam kerajaannya. Mengapa? Ya, karena Allah adalah kasih. Amin. Ya, itu identitasnya Allah. Itu predikatnya Allah. Kalau orang tanya, Allah itu apa? Allahmu itu apa? Memang dia roh. Betul enggak? Roh yang bagaimana? Kan banyak model roh. Nah, sekarang orang Kristen bisa menjawab, Allahmu itu bagaimana? Allahku itu kasih. Kalau orang berdoa menghadap Bapak, dia sapa Bapaknya. Bapak kami yang ada di surga. Bapak yang penuh kasih. Amin. Ya. Bapak yang murah hati.
Bapak yang panjang sabar. Ya, kasih, panjang sabar, baik, murah hati. Itu bukan namanya Bapak, bukan. Anda menyebut karena apa? Itu merupakan sesuatu yang sudah melekat predikat daripada si Bapak ini. Kenapa dia dijuluki sebagai Bapak yang penuh kasih? Karena sudah terbukti. Semua yang dia lakukan, itu wujudnya adalah kasih. Amin. Nah, sekarang kita paham. Kita mengerti. Allah itu adalah kasih. Amin. Di seberang sana, mereka memakai ya kuasa dan otoritas. Bapak tidak memerintah dunia dengan kuasa, tetapi memerintah dunia ini dengan kasih. Ketika akhirnya ya Bapak mempergunakan kuasa untuk mengakhiri segala sesuatu nantinya, itu adalah karena setiap orang harus menuai atau menerima upah sesuai pekerjaan mereka masing-masing. Amin. Jadi setiap pekerjaan harus ada konsekuensinya. Bukan berarti mengubah hakikat Allah sebagai kasih, bukan. Allah tetap kasih adanya. Tapi upah yang diberikan untuk orang-orang yang pantas, ya enggak, sesuai dengan apa yang pernah diperbuatnya. Kalau upah yang diberikan itu jelek, itu jahat, bukan berarti Allah itu jelek atau Allah itu jahat, tidak. Allah tetap kasih. Anda mendapatkannya karena Anda yang menaburnya. Sehingga Anda menuainya. Amin. Paham ya? Ya ini sekarang kita lihat. Jangan pernah Anda mencurigai bahwa, kenapa? Katanya engkau kasih gini-gini. Nah, ngaca dulu. Kamu pernah menabur apa sehingga kamu mengalami hal seperti itu. Segala sesuatu ada upahnya. Amin. Nah, sekarang kita lihat engkong dan makco kita dulu, yaitu Adam dan Hawa. Awalnya Allah dengan kasih menaruh Adam dan Hawa itu di muka bumi. Diberi fasilitas, diberi kuasa. Bahkan Tuhan Yesus setiap hari sejuk, dia selalu hadir untuk menjumpai Adam dan Hawa. Untuk apa? Sekedar ngobrol dengan mereka. Ya, membangun relationship, hubungan antara Allah dengan manusia yang ada di Eden itu. Ya, tapi satu titik, manusia mulai tidak taat kepada Allah dengan mendengar bujukan daripada si iblis dan memakan buah pengetahuan tentang hal yang baik dan yang jahat itu, dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Amin. Nah, dulu iblis itu dia hanya berpikir, belum berbuat, tapi sudah dibuang dari surga. Ya. Nah, sekarang manusia ya, kalau baru tahapan berpikir, dia belum melakukannya, itu belum disebut berbuat dosa. Ya, dia masih bisa tarik dan itu belum menuai. Tapi kalau sudah menjadi sebuah perbuatan, konsekuensinya akan mereka dapatkan. Ya, Roma pasal 6 ayat 23. Ini ayat sekolah minggu saya. Roma 6 ayat 23. Ya, perhatikan ya. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Kenapa manusia ditimpa maut? Kenapa manusia ketemu dengan roh maut? Itu upah. Konsekuensi. Betul enggak? Upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah, hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita paham di sini, ya. Segala sesuatu ada konsekuensinya. Apa yang engkau lakukan itu bisa Anda nanti terima buahnya di belakangnya nanti, ya. Nah, semua akan ada Anda akan mengalami hal seperti itu.
manusia akhirnya berjumpa dengan namanya roh maut ini. Nah, ketika kita berjumpa dengan roh maut ini, sekarang pertanyaannya, apakah roh maut ini menelan Anda atau Anda bisa menang dari maut itu? Paulus ya, dulu adalah orang yang hidup di dalam dosa. Ya, dia berkata sendiri, di antara semua rasul, akulah yang paling berdosa di antara mereka itu. Ya, Paulus katakan begitu. Aku yang paling berdosa. Karena salah satunya adalah dialah yang mau merusak sistem kebenaran itu. Dia minta surat kepada para tua-tua, lalu dia mulai mau pergi untuk membunuh orang-orang yang ada di dalam sistem kebenaran itu. Tapi di tengah jalan, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, dia melihat ada sinar yang begitu terang. Dia enggak tahan, dia jatuh dari kuda. Ya, lalu tanya, siapa engkau? Lalu dari terang itu mulai ada yang menjawab, aku Yesus yang kau aniaya itu. Ya, dia tahu dia sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus. Lah, akhirnya Paulus ya diselamatkan, bukan? Didoakan oleh Ananias, lalu menjadi seorang rasul. Ya, menjadi seorang rasul dan mulai hidupnya sekarang dia pakai untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan dan akhir-akhirnya dia menulis ya salah satunya apa? Dia katakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Dan dia juga yang menulis, hei maut, di manakah sengatmu? Orang seperti Paulus ini dulu dia sebenarnya kandidat untuk ditelan maut. Betul enggak? Tapi akhirnya dia bisa berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Kenapa Paulus bisa berkata seperti itu? Rahasianya ada di mana? Paulus mengalami pertumbuhan, bukan? Dia dididik oleh Tuhan. Dia dipersiapkan. Dan ini menjadi cermin bagi kita semuanya malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, ya kalau Paulus aja bisa mengalami hal seperti itu. Bapak Saudara juga, ya dulu kita ini orang-orang yang diancam oleh maut juga. Tapi sekarang kita boleh dimenangkan. Setelah kita bertemu dengan Allah Bapa, sekarang kita tahu proyek daripada Allah Bapa adalah kita mau direkrut, kita mau diajak untuk masuk dalam sebuah peperangan besar nantinya ini. Siapkan diri Anda, Bapak Saudara, supaya kita nanti masuk pada waktu ya. Hari itu terjadi, ya nanti Andalah orangnya yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Jadi sekedar bicara tentang keselamatan, itu mah dasar. Semua orang pasti di dalam Yesus ada keselamatannya. Sekarang kita ya ada di dalam kerajaan anaknya yang kekasih, kita didisiplin di tempat ini, dipersiapkan semuanya. Progres itu harus jalan terus. Didikan Allah mulai untuk mendewasakan kita. Ya, pertama bertumbuh dalam iman Anda, yang kedua mulai mengerti rencana Bapak dan hidup di dalam kasih-Nya itu. Amin. Nah, kalau tidak Saudara, banyak hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ini, ya. Kita lanjut sedikit ya. Oke. Kayaknya roh tentang perlindungan ini enggak terlalu banyak, ya mungkin bisa kita habiskan ini ya. Kita lihat kematian Ananias dan Safira. Tapi ketika Ananias dan Safira berdusta kepada Roh Kudus, mengapa engkau menghukum mereka sampai mati? Nah, ini orang yang ditelan oleh maut itu. Kenapa? Ya. Nah, di sini perhatikan kenapa mereka. Kisah 5 ayat 1 sampai 5. Ada seorang laki-laki bernama Ananias. Ia bersama istrinya Safira menjual sebidang tanah miliknya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu.
Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan meninggal dunia. Semua orang yang mendengar hal itu sangat ketakutan. Ya, nah ayat 9 dan ayat 10, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah meninggal. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Perhatikan saudara, ya, mereka dimakan oleh maut. Ya, maut bekerja mendustai Roh Kudus di situ. Ya, nah, Bapak berkata begini, anakku, mereka itu dibunuh oleh dosa mereka sendiri. Di hadapan hadirat Allah yang kuat, dosa tak dapat bertahan. Mereka akan mengakhiri permainan mereka dengan membunuh orang yang mereka pakai. Yaitu orang yang berani berdusta seperti Ananias dan Safira itu. Roh Kudus tidak membunuh mereka. Ya, perhatikan. Lalu siapa yang membunuh? Yang membunuh siapa? Nah, Roh Kudus tidak membunuh mereka. Namun, ya, Roh Kudus menjadi amat berduka sehingga tak mampu melindungi mereka lagi dari pekerjaan roh maut atas mereka. Sebenarnya orang yang tinggal di dalam hadirat Allah menjadi milik kepunyaan Allah itu sudah ada dalam protection atas roh maut. Tapi ketika mereka mulai mendukakan Roh Kudus tak lagi mampu untuk mengcover mereka. Walaupun mereka ada di dalam hadiratku, mereka tetap diserang oleh roh maut. Amin. Nah, kalau orang pergi ke tempat yang aneh-aneh, lalu mereka ditelan maut, itu wajar. Di dalam hadirat Allah harusnya orang diberkati. Di dalam hadirat Allah harusnya ada mujizat. Di dalam hadirat Allah harusnya ada kelepasan. Di dalam hadirat Allah harusnya ada sukacita. Tapi kenapa di dalam hadirat Allah harus ada kematian? Siapa yang membunuh? Tetap roh maut. Kenapa? Enggak ada protection. Karena mereka mendukakan Roh Kudus. Ya, sudah diingatkan, mereka melawan Roh Kudus. Nah, ini bahaya sekali. Ya, bukan berarti Roh Kudus tidak ada, dia ada. Tapi dia didukakan sehingga dia menarik diri. Orang itu lepas dari coveringnya. Ya, nah sekarang apa yang dikatakan Allah Bapa? Anakku, engkau harus mengenal sebagai seorang ibu. Ya, engkau harus mengenal aku sebagai seorang ibu. Ini Roh Kudus yang bilang ya. Engkau harus mengenalku sebagai seorang ibu sejati yang tak dapat bertahan kalau dikhianati atau tidak dituruti nasihatnya lagi. Banyak orang pikir Roh Kudus itu lemah. Ya, nanti minta ampun lagi. Dia akan ngampuni kok. Oke, pengampunan akan tetap terjadi. Ya. Tapi lihat, pengkhianatan yang terjadi itu membuat dia mundur. Anda harus mengenal dimensi Roh Kudus ini. Ibaratnya seorang ibu yang tak dapat bertahan kalau dikhianati atau tidak dituruti nasihatnya lagi. Ya. Tapi ya, tetap Roh Kudus tak dapat membunuh siapapun karena ya, Roh Kudus juga bagian dari kasih itu sendiri. Bapak pun juga begitu. Ya. Nah, di sini Allah lebih memilih mundur dari orang itu sampai akibatnya biasanya maut kadang-kadang menyambarnya dengan cepat sekali. Di mana ada kehadiran Allah, di sana ada juga roh kematian yang berusaha menerobos masuk. Ya,
Ini pesan dari Roh Kudus. Ya. Nah, sekarang kita harus mengenal, ya, ada satu kota namanya kota keselamatan. Ya, bila seseorang mati di dunia ini, sebenarnya karena mereka sudah berada di bawah kutuk sebelumnya. Adalah perlindungan Allah yang membuat mereka tetap hidup di bumi ini. Itu terjadi dengan semua orang yang di bumi ini. Bila mereka tak bertobat, mereka akan dibunuh mati oleh si iblis, atau lebih tepatnya oleh roh maut. Karena mereka tak berada di bawah perlindungan Allah lagi. Mereka yang dibeli dengan harga darah anak domba Allah saja yang berhak menerima perlindungan. Karena Yesus telah meminta kepada Bapa untuk melindungi mereka sekarang. Bagi mereka yang telah percaya kepadanya, mereka akan tetap selamat selama mereka mau tetap tinggal di bawah naungan Allah. Amin. Bila mereka berlaku salah kepada Allah, tak mau dikoreksi atau dikuduskan lagi, dan mereka memilih jalan mereka sendiri, bahaya selalu dekat dengan mereka. Ya, nah di sini Roh Kudus berkata, aku selalu bersedih terhadap orang-orang yang begitu keras hati untuk diperingatkan dan dikoreksi. Mereka akan cenderung menjadi mangsa si maut. Ya, malam hari ini saya harap Bapak Ibu Saudara tangkap benar apa yang dipesankan oleh Roh Kudus bagi kita semuanya. Jangan sampai Anda adalah orang yang, ya, cenderung untuk dimangsa oleh si maut. Lukas pasal 13 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Yesus berkata kepada mereka, sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku. Ya. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Orang yang bertobat adalah orang yang ngikutin arahan dari Roh Kudus. Mereka yang nggak bertobat, mereka yang membantah nasihat daripada Roh Kudus itu. Nah, sekarang Anda tipe orang yang mana? Orang yang mau terus dengar Roh Kudus, atau orang yang selalu berdalih dan membantah Roh Kudus? Lukas 13 ayat 45 tadi ya. Ya, ini lanjutnya. Atau sangkamu ke-18 orang yang mau ditimpa menara di Siloam lebih besar kesalahannya daripada keselamatan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat bahwa maut itu sedang berkeliling. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kenapa? Kita harus sadar dan kita harus berjaga-jaga. Ya, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada orang yang dapat ditelan, ada orang yang tidak dapat ditelan. Yang dapat ditelan itu yang keluar dari covering, dari kota perlindungan itu, dari perlindungan Allah. Ya, yang nggak dapat ditelan mereka yang ada di dalam proteksinya dia. Nah, Anda ada di mana? Sekarang ya, Yohanes 17 ayat 11 sampai 13. Ini ayat terkenal, ya. Kita lihat doa Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus doakan untuk murid-muridnya dan untuk kita hari ini. Aku tidak ada lagi di dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapak, yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang
Aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ini doa laporan Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Apa yang ternyata Yesus lakukan untuk orang-orang yang percaya kepadanya itu. Salah satunya adalah dia memelihara Anda, ya. Yang kedua, dia juga menjaga mereka sehingga tidak ada yang binasa, ditelan oleh maut itu. Nah, sekarang Tuhan Yesusnya sudah pergi. Ini kan masa Tuhan Yesus selama di muka bumi, bukan? Yesus yang berhak, Yesus yang punya kewajiban untuk menjaga setiap orang yang percaya, khususnya murid-muridnya pada waktu itu dari serangan roh maut itu. Tapi setelah Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus sendiri yang bilang, jangan sedih. Ya, kalau aku sebagai pribadi yang menjaga kamu, memelihara kamu, harus pergi. Aku akan memintakan penolong yang lain, yang sepadan dengan aku, yaitu Roh Kudus. Nah, sekarang tugas daripada Tuhan Yesus yang dulu itu, sekarang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri Anda. Ya, jadi Roh Kudus boleh berkata juga sama, aku telah menjaga mereka dan tak seorang pun dari mereka yang binasa selain yang telah ditentukan untuk binasa. Sama, ya. Jadi peran daripada Tuhan Yesus masa lalu dan peran daripada Roh Kudus hari ini itu sama. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sekarang juga yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan Anda. Dia melindungi Anda dari serangan roh maut tersebut. Amin. Nah, Yohanes 17 ayat 14-15. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus minta, Bapak, lindungi. Siapa? Ya termasuk saya. Tuh Gideon tuh. Lindungi. Itu ya. Kau bawa tuh. Lindungi. Semua. Ya, dari si jahat. Dari serangan si maut. Nah, Bapak sekarang mendelegasikan tugas ini yang pernah diemban oleh Tuhan Yesus sekarang kepada Roh Kudus yang ada di bumi. Ya, Yohanes 8 ayat 44. Kamu berasal dari bapakmu yaitu si iblis dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari dirinya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak pendusta. Nah, Bapak Saudara, ini hal dalam perjanjian baru ya, yang terjadi seperti itu. Lalu muncul pertanyaan, ya, apakah Tuhan membunuh di masa perjanjian lama? Ya, Bapak, aku dapat memahami hal itu untuk masa perjanjian baru. Tetapi bagaimana dengan masa perjanjian lama? Di mana penebusan dosa belum terjadi dan anugerah Roh Kudus belum diberikan. Tertulis engkau membunuh manusia juga, bukan? Betul enggak ya? Ada juga dalam perjanjian lama yang dibunuh kan? Kejadian 38 ya, ayat yang ke-7. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Nah, siapa yang membunuh? Ya. Nah, coba nih beberapa ayat lagi ya. Keluaran 12:29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak-anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Ya. Nah, kita lihat contoh lagi. 1 Tawares 10 ayat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatan yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia
dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Ya, nah sekarang jawabannya apa? Apakah Tuhan ya membunuh manusia pada perjanjian lama? Jawabannya begini, engkau benar. Itu adalah di masa hukum Taurat dan masa sebelum Taurat. Tak ada ampun, tak ada anugerah. Kenapa? Sebelum ada anugerah, mereka ada di bawah yuridiksi hukum Taurat. Ya, manusia dikoreksi di bawah hukum. Mereka akan memperoleh keselamatan dengan kekuatan mereka sendiri untuk memperjuangkan tanpa pertolongan dari Allah untuk melakukan sesuatu tuntutan dari hukum itu. Manusia harus dihukum karena kesalahan mereka. Nah, itu untuk mengajar mereka tentang sebuah nilai kebenaran. Paham? Nah, ini bicara konsekuensi karena apa? Belum ada anugerah. Kalau dari awal kita tadi bicara tentang anugerah Allah. Ya. Tapi di sini kita lihat tuntutan daripada hukum diberikan, orang harus patuh. Bagaimana dia bisa patuh? Dia harus berusaha. Ternyata mereka tak mampu. Ya sudah, gagal mereka. Ya. Nah, sekarang lihat. Sebenarnya siapa yang mengerjakan penghukuman? Apakah itu Allah? Ya, mereka disebut orang terhukum. Ya. Nah, tetapi kita perhatikan di sini, ya. Si Maut dan anak-anak buahnya, mereka selalu menjalankan fungsi mereka sebagai algojo terhadap orang yang kuserahkan kepada mereka. Jadi itu sistem eksekusi, betul nggak? Anda dikenakan fatsal ini, Anda kedapatan salah, Anda lalu mulai dieksekusi gitu. Siapa algojonya? Algojonya si Maut. Ya, nah Bapak serahkan ke dia. Kenapa? Memang Anda kedapatan salah. Waktu itu firmanku adalah satu-satunya keselamatan mereka. Waktu itu firmanku adalah tanduk keselamatan mereka satu-satunya. Ya, nah sebenarnya siapa yang mengerjakan penghukuman? Ya, engkau benar. Ya, oh, terus ya, sorry, lari sini. Oh, ya, 1 Raja-Raja pasal 1 sampai ayat yang pasal 1 ayat 51 ya. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo tentang ternyata Adonai takut kepada Raja Salomo dan ia telah memegang tanduk-tanduk misbah serta berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku bahwa ia tak akan membunuh hambanya ini dengan pedang. Jadi dulu ada ya satu tempat ya, yaitu tempatnya dalam misbah ruang kudus itu ya. Nah, di situ ada tanduk misbah. Siapa yang pegang tanduk itu? Ya, umpama dia seorang pembunuh, ya. Lalu dia dikejar, mau dibunuh, gitu ya. Balas. Dia lari ke masuk bait suci itu, lalu pegang tanduk misbah itu. Nah, itu pembunuh, yang orang yang mau membunuh itu nggak boleh membunuh dia karena dia sudah pegang tanduk misbah itu. Itu tempat perlindungan. Siapa yang bisa lari, nyampe ke situ, mereka dinyatakan bebas, nggak boleh dibunuh di tempat itu. Itu wilayah, ya, tempat perlindungan, ya. Dan nanti ada artinya, ya. 1 Raja-Raja 2:28. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom. Maka larilah Yoab ke kemah Tuhan, lalu memegang tanduk misbah. Nah, Yoab itu juga gitu ya. Pada waktu dikejar oleh Adonia ini, mereka mau dibunuh, lari ke bait suci, lalu pegang tanduk itu. Nah, itu Adonia nggak bisa, nggak boleh bunuh dia. Karena apa? Yoab ada di tempat perlindungan. Ya. Nah, jadi ada kota perlindungan. Lukas 1, 67, 69. Zakaria, ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia datang untuk menyelamatkan umatnya dan membawa kelepasan baginya.
ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Nah, jadi apa yang terjadi di perjanjian lama itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Di dalam anugerah Tuhan Yesus menjadi batu tanduk penyelamat bagi orang yang percaya kepadanya. Di masa-masa perjanjian lama ada gambarannya, yaitu tanduk mezbah itu loh. Ya, tanduk mezbah itu. Siapa yang bisa nyampe di tanduk mezbah itu, mereka tidak akan dibunuh di tempat itu. Ya, nah sekarang kita lihat, saudara. Ya, di masa perjanjian lama orang yang tidak menurut firman dikoreksi dengan hukuman untuk mengajar manusia bahwa mereka memerlukan seorang juru selamat. Kalau di antara mereka ada yang diampuni dosanya karena melakukan ibadah dan persembahan, itu berarti mereka meminjam keselamatan dari masa depan dan semuanya telah dilunasi oleh kematian anakku di kayu salib. Ya. Jadi kalau ada yang terselamatkan di perjanjian lama, itu meminjam. Padahal keselamatan baru dikerjakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun setelah itu. Paham ya? Ini istilah baru supaya Bapak Ibu Saudara agak memahami semua ya. Karena mereka melakukan ibadah persembahan itu berarti mereka meminjam keselamatan dari masa depan. Keselamatannya belum tiba, tapi dia boleh mengalami keselamatan. Ya. Nah, bagi orang sekarang yang hidup di masa anugerah, pembayaran telah dilakukan di muka, bahkan pengampunan dosa itu sekarang telah dideklarasikan bagi, bahkan pengampunan dosa telah dideklarasikan bagi semua orang agar mereka dapat memasuki gerbang kota keselamatan, yakni kerajaan surga. Selama mereka mau tinggal di dalam kerajaan ini, mereka aman. Namun bila mereka tiba-tiba keluar dari daerah kerajaan ini, maka akan jatuh ke dalam hukuman lagi. Ya, Bilangan 35 ayat 6. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Jadi pada waktu masa perjanjian lama, Tuhan perintahkan, ya, ada kota-kota khusus bagi orang-orang yang terancam oleh maut itu, boleh lari ke kota itu dan dia boleh diselamatkan. Ya, ada berapa kota tadi? Ya, nah di situ ya ada 42 kota. Ya loh. Ya, nah banyak kota ya. Bilangan 35:14. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan di sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan, semuanya kota perlindungan. Jadi dibagi kelompok-kelompok supaya apa? Orang lebih dekat lagi dengan kota-kota itu. Tujuan Allah apa? Supaya nggak banyak orang mati, ditelan oleh roh maut itu. Makanya Tuhan, dia bukan membela hal yang salah, tidak. Ya enggak? Tapi Tuhan mau menyelamatkan, jangan sampai pekerjaan maut itu terus merajalela. Nah itu tujuannya. Allah membuat kota perlindungan. Bilangan 35, 26, 28. Tetapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan, tempat ia melarikan diri, dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka tidaklah ia berhutang darah. Sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Tetapi sesudah matinya imam besar, bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaan ia sendiri. Nah, sekarang lihat ya. Jadi sampai kapan dia harus aman di situ? Sampai matinya imam besar. Imam itu besar siapa? Tuhan Yesus. Nah, mengacu sampai Tuhan Yesuslah yang bisa melindungi mereka. Jadi kalau dia diintip terus tuh sama orang itu, ya, dia nggak bisa keluar dari tempat itu, keluar mati dia. Ya, nah dia nggak kebal hukum lagi, ya, selama ada di kota itu, dia tidak diapa-apain, ya. Jadi kerajaan surga sebenarnya adalah kota perlindungan yang sebenarnya. Mereka yang masuk ke dalamnya akan tinggal dalam perlindungan terhadap pembunuh mereka.
Tapi yang tinggal tetap di luarnya akan dikejar penuntut darah mereka. Amin. Nah, jadi apa yang harus dilakukan seseorang untuk memperoleh keselamatan jiwanya? Ya, mereka harus datang kepada Tuhan yang mengasihi itu dan mengakuinya kesalahannya di masa lampau, lalu hidup menurut hukum kota perlindungan mereka, yakni kerajaan surga, dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bila mereka berkhianat terhadap Roh Kudus, mereka pasti tersesat karena dipimpin oleh hati mereka sendiri dan mati dibunuh si maut dengan segera. Sekarang ya, kita memiliki gambar yang lebih jelas tentang kuasa yang akan diberikan kepada pasukan imam yang sedang kita bentuk ini. Apa yang harus dilakukan oleh tiap anggota tim ini adalah memberitahu orang-orang kemana mereka akan pergi dan bagaimana mereka harus memelihara keselamatan mereka agar mereka tetap bertahan ya lama di muka bumi ini untuk melakukan kehendak Allah yang sempurna. Di sini perlindungan Allah berlaku bagi mereka yang tinggal tetap dalam kota perlindungan. Engkau juga dapat menjalankan kuasa terhadap roh maut asal dengan berpegang kepada kondisi yang satu itu. Tetap tinggal di dalam kota perlindungan. Sehingga yang terjadi, kita bisa menelan maut. Amin. Bapak, yang kau ketahui itu adalah usaha untuk menyelamatkan mereka dari kejaran maut. Bagaimana dengan proyek akhir zaman untuk menghancurkan maut itu sendiri? Ya, apa yang hendak kau lakukan melalui kami untuk menghancurkan mereka? Pertanyaan ini sampaikan ya kepada Allah Bapa. Ya. Lalu Allah Bapa menjawab, ini yang hendak kulakukan setelah semua orang diselamatkan. Atau setidak-tidaknya sejumlah orang dari mereka diisi dengan kehadiranku, mereka akan mendeklarasikan kemenangan dan maut tak akan mendapat pekerjaan lagi, alias jobless. Ya, karena kalau semua orang mengerti kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan semua orang, bukan? Itu akan menjadi akhir pekerjaan mereka. Topeng si maut akan terbuka dan mereka tak mampu menipu manusia lagi dan secara otomatis pekerjaan mereka akan berakhir, bukan? Nah, dalam kerajaan 1000 tahun tak ada operasi maut di atas bumi. Manusia tumbuh seperti di zaman Adam lagi, tak seorang mati karena pekerjaan si maut lagi. Kalau ada yang mati karena memang sudah tua, tubuhnya tak memadai lagi untuk hidup terus, tapi yang namanya tua itu ya umurnya sepanjang pohon. Kenapa? Karena maut telah ditelan dalam kemenangan, hanya orang yang tak mengerti kebenaran yang akan mati. Bila kebenaran tentang hidup kekal diketahui mereka, tak ada yang mati. Bila Allah Bapa bermanifestasi di dalam mereka, mereka akan diubah dan hidup seterusnya. Ya, Yesaya 11 ayat 9. Ini ayatnya, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutup dasarnya. Ya, Yesaya 66 ayat 20 sampai 22. Ayat-ayat ini sudah pernah kita bahas. Ya, jadi nanti akan diulang lagi dalam kerajaan 1000 tahun sendiri ya. Tapi untuk diketahui malam hari ini saja. Di situ tidak ada lagi bayi-bayi yang hanya hidup berumur beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Ya, nah Paulus katakan dalam 1 Korintus ya 1 Korintus 15, 53, 54. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati itu mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan digenapi firman yang tertulis. Maut telah ditelan di dalam kemenangan. Nah inilah Bapak Saudara yang disebut orang mengalami kuasa kebangkitan. Ya,
menang dari maut. Ya, nah kuasa kebangkitan ya yang Bapak punya ini telah membangkitkan Tuhan Yesus dari tempat paling dalam yaitu jurang maut sampai diangkat duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Kuasa yang seperti itu juga akan tinggal di dalam diri semua orang yang akan dijadikan tempat kediaman Dia. Ya, apa itu? Kuasa apa? Roh kebangkitan. Mereka akan mengambil roh-roh orang mati dari kediaman mereka di dasar alam maut kapanpun aku menyuruhnya untuk dibangkitkan sebagai ya tanda kehadiranku di dalam mereka. Aku akan menghentikan proses-proses kematian dan juga mengembalikan lagi mereka yang telah mati untuk hidup kembali. Aku akan melatih engkau untuk hal-hal ini. Amin. Nah, kuasa kebangkitan akan memenuhi setiap kehidupan kita. Saya nggak tahu nanti dari antara Bapak Saudara ada yang dalam pelayanan membangkitkan orang mati, ya puji Tuhan. Ya. Nah, Roma 8 ayat 11. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Ya, walaupun mungkin dalam pelayanan kita tidak membangkitkan orang mati, tapi paling enggak Anda dibangkitkan. Kuasa kebangkitan itu muncul, ya, memenuhi setiap kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Semuanya tergantung kehendak Dia yang diam di dalam diri kita. Amin. Nah, ayat terakhir malam hari ini, ya, Wahyu 20 ayat 13 sampai 14. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Ya, itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini sengaja ya saya habiskan ya semua tentang kota perlindungan ini. Karena ini merupakan satu paket ya bagaimana memang ya uraiannya enggak terlalu panjang. Tapi beberapa pesan daripada Allah Bapa harus kita tangkap. Menghadapi roh maut ini Anda enggak bisa ya selamat kalau enggak berlindung kepada Dia. Dia menyediakan dirinya untuk melindungi Anda. Hanya karena Anda ada di dalam Dia, Anda tidak terjamah oleh maut. Ya, bahkan kuasa kebangkitan itu sekarang juga mulai beroperasi terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Ya, besok kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan bicara tentang Abadonnya, si pembinasa keji. Bagaimana mereka beroperasi, bagaimana mereka mulai bereaksi pada akhir zaman nanti. Apa saja yang mereka rancangkan, rencanakan, ya. Nah, kita sudah mulai dibukakan kebenaran-kebenarannya. Paling tidak Anda sudah ada di dalam protection, perlindungan ketika pembinasa keji itu pun hadir pada saat itu, kalau toh Anda ada juga. Tapi kita tahu ya, kita adalah orang-orang yang diangkat. Kita sudah ada di tempat yang berbeda. Ketika mereka marah, ketika mereka bereaksi, Anda tidak tersentuh oleh roh maut itu. Amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.